Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Sriwedani, nomor absen 10. Saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana Cokro Aminoto dalam memimpin organisasi Serikat Islam atau SI? Apakah mengalami perkembangan atau tidak? Berikan alasanmu. Jawaban saya adalah, sejak terpilih menjadi ketua pada Kongres 1914, posisi Cokro sebagai orang nomor 1 di SI sama sekali tak tersentuh. Di bawah komandonya, SI menjelma menjadi ormas terbesar di Indonesia. Ketika memimpin SI mengalami perkembangan karena HOS Cokro Aminoto merubah Serikat Dagang Islam atau SDI menjadi Serikat Islam atau SI, yang dimana akan memperluas cangkupan Serikat Islam bukan hanya di ekonomi saja, tapi juga politik dan agama, dan juga menyumbangkan semangat pejuang Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada saat itu. Cokro Aminoto memimpin SI yang pada akhirnya berubah menjadi partai politik dengan nama Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII selama 2 dekade seumur hidupnya hingga ia meninggal pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Sugiani Antari, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, pada masa awal pergerakan nasional dikenal adanya politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial terhadap kaum pribumi. Apa isi dari politik etis tersebut dan mengapa politik tersebut tidak memberi manfaat bagi kaum pribumi? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Politik etis ada 3 macam, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adanya politik etis ini memberikan pengaruh positif bagi orang Belanda dan pribumi di berbagai daerah. Era ini adalah era kemunculan simbol baru, yaitu kemajuan, karena di kehidupan ini banyak mengalami perubahan seperti mulai diperhatikan pembangunan infrastruktur, yaitu dengan adanya jalur kereta api Jawa Madura. Lalu dalam bidang pertanian, pemerintah kolonial memberikan perhatian pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Dan untuk mendukung simbol kemajuan dalam era politik etis dikembangkan program pendidikan yang tidak hanya untuk orang Belanda, tetapi juga untuk kaum pribumi. Meskipun penduduk pribumi yang bersekolah sedikit, tetapi keberadaan sekolah telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Rizky Sastrawan, absen 25 kelas 11 MIPA 6. Saya di sini perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Gusti Ayu Mas Junior dari kelompok 7. Pertanyaan yang diberikan oleh Gusti Ayu Mas Junior adalah apakah benar atau salah organisasi pergerakan nasional memiliki peran penting bagi perkembangan bahasa Indonesia pada masa pergerakan nasional? Nah, tolong berikan pendapat kalian. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gusti Ayu Mas Junior. Menurut pendapat saya, organisasi awal pergerakan memiliki peran penting bagi bahasa Indonesia, karena sebelum adanya organisasi awal pergerakan, bangsa Indonesia masih menggunakan bahasa Melayu. Dan setelah adanya organisasi awal pergerakan, bangsa Indonesia masih menggunakan bahasa Melayu, tetapi menggunakan ejaan yang disempurnakan dan menjadi bahasa Indonesia. Karena itu organisasi awal pergerakan memiliki peran penting bagi bahasa Indonesia. Sekian jawaban saya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Sekian, terima kasih Om Santi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari Pranata perwakilan kelompok 9. Pertanyaannya, tokoh Pan-Islam yang berpengaruh besar dalam sejumlah pemikiran organisasi Islam di Indonesia pada masa pergerakan nasional adalah? Jawabannya, Pan-Islam adalah sebuah gerakan dan gagasan yang menyatukan kaum muslimin. Gerakan ini lahir atas dasar pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Untuk di Indonesia sendiri, tokoh yang berpengaruh besar dalam pemikiran sejumlah organisasi Islam di Indonesia adalah Cokro Aminoto.